ingin melihat hasil dari Inpari 332 yang biasanya kita rata-rata itu hanya 5,5 ton per hektar. Inpari 32 ini bisa sampai 10-11 ton. Cuplikan video tadi adalah panen raya yang dilakukan oleh Pak Presiden di Boyolali sebagai upaya penanggulangan masalah krisis pangan yang akan mengancam di Indonesia. Pemerintah menargetkan di tahun 2045 Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Di video kali ini, kita akan membahas hal yang juga cukup serius, yaitu masalah krisis petani di Indonesia. Coba perhatikan beberapa headline berikut. Diperkirakan 10-15 tahun yang akan datang, Indonesia sudah akan mengalami krisis petani, yang akan ditandai dengan penurunan produksi pangan di Indonesia. Dan pastinya akan sangat berpengaruh dengan target pemerintah di tahun 2045 tadi. Mari kita lihat riset Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KKP yang dilakukan pada tahun 2015 yang bertajuk Regenerasi Petani. KRKP mewawancarai anak petani untuk melihat opini mereka terhadap sektor pertanian. Setidaknya ada 3 hal poin penting yang kemudian menjadi hal yang paling menarik untuk kita bahas. Yang pertama, ketertarikan pada pertanian sebelum menjadi petani. Untuk usaha tani padi, hanya 30% yang menyatakan tertarik, sedangkan untuk usaha tani hortikultura, hanya 26,70% yang menyatakan tertarik, selebihnya menyatakan tidak tertarik. Yang kedua adalah, apa yang mendorong anak petani untuk menjadi petani? Di data ini, hanya 26% anak petani yang menjadi petani karena kemauannya sendiri, selebihnya karena didorong orang tua atau tidak memiliki pekerjaan lain. Hal ini menunjukkan bahwa mereka bisa berhenti menjadi petani sewaktu-waktu ketika mereka mendapat pekerjaan yang mereka anggap jauh lebih layak daripada menjadi petani. Yang ketiga adalah sumber pengetahuan terkait pertanian. Umumnya, atau mayoritas mereka belajar secara otodidak. Dan hanya sebagian kecil yang diajarkan oleh orang tua mereka. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh KRKP adalah keinginan rendah menjadi petani dipengaruhi oleh persepsi responden yang kurang baik atas situasi pertanian saat ini, atau dianggap tidak menjanjikan secara ekonomi. Data BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2013 terdapat 26 juta rumah tangga petani yang terdata dan mengalami penurunan dari tahun 2003 sebanyak 5 juta rumah tangga petani. Tren penurunan jumlah petani ini sangat dipengaruhi karena mayoritas petani berumur lebih dari 50 tahun atau sudah berusia lanjut. Dan mayoritas anak petani tidak lagi melanjutkan kegiatan pertanian keluarga mereka. Mari perhatikan data tingkat pendidikan petani berikut. Jika diurut berdasarkan tingkat pendidikan, maka kita bisa lihat sebagai berikut. 19% petani tidak pernah bersekolah, 26% petani tidak tamat SD, 38% petani tamat SD, 16% petani tamat SMP, 8,5% petani tamat SMA, dan hanya 0,57% petani itu tamatan diploma atau sarjana. Dari data ini, kita bisa simpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka keinginan untuk menjadi seorang petani itu juga menjadi semakin rendah. Inilah yang sebenarnya menjadi ancaman serius untuk krisis pangan di masa yang akan datang. Yang perlu kita lakukan agar krisis petani tidak terjadi di Indonesia adalah merubah paradigma baru generasi milenial. Kita tahu semua persepsi bertani anak muda itu diidentikan dengan pekerjaan yang menguras keringat dan panas di bawah terik matahari yang melelahkan. Persepsi inilah yang harus dirubah dengan memperkenalkan kepada kaum milenial cara bertani yang efektif dan efisien, serta modern, sehingga mereka bisa tertarik untuk bertani. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Jika informasi yang saya sampaikan dianggap bermanfaat, silahkan di-subscribe dan di-share. Tapi jika dianggap tidak bermanfaat, silahkan untuk diabaikan saja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.